Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah sholat maghrib musola tahun yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati ketua dan kita Bapak Mansopan, orang tua kita Bapak Asmanul Kohar, Bapak Haji Rastu, serta yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita Bapak Ustaz Mukarrabin Mata An-Nawawitul Hidayati. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahkan rezekinya. Mari saja kita mulai pengajian rutin pada malam minggu hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, yang mana surah Fatihah ini diusulkan kepada almarhumah jamaah musola tahun ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ustaz Mukarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para pesepuh,
Wabil khusus kepada Bapak Ketua DKM Musala Ta'awun, Bapak Mas Sopan, beserta staf dan jajarannya, orang tua kita, Abah Dasum, Pak Haji Rastum ya, Pak D, Ustadz Mulyadi dah, Mandor, adiknya Mas Harjo. Alhamdulillah, wasyukurillah pada kesempatan malam ini kita bisa aktivitas rutin ngaji sebagaimana biasa. Mohon maaf kemarin beberapa malam Ahad saya off ya, macam-macam lah, istri sakit lah, inilah ya. Kan sekarang lagi musim sakit bagi musim ya. Aturan musim mah musim duit itu ya. Musim sakit lagi. Oke, kita lanjutkan sekarang. Qala al-A'masu, telah berkata siapa Imam al-A'mas, berkatanya begini, mangkana ra'su malihit taqwa kallatil alsinatu an antasifa ribhahu. Man barang siapa karena yang ada apa ra'su malihi, modalnya gampangannya. Ra'su mal itu, ra'su malihi itu makna harfiahnya kan kepala harta. Kepala hartanya. Masa kepala harta gampangannya kalau diterjemahkan bebas modal. Barang siapa yang modal hidupnya itu takwa, kalat maka kelu. Ngerti kelu ya? Kaku ya, maksudnya lisan ini mau ngomong susah. Apa al-sinatu? Al-sinah itu jamak dari lafadz lisan, mengikuti wazan af'ilah. Al-sinatu lisan-lisan, mulut-mulut, lidah-lidah, antasifa dari bawah menghitung gampangannya, mensifati maksudnya menghitung ribhahu pada untungnya takwa. Orang kok modal hidupnya itu takwa, mau dihitung untungnya udah kagak hitung, gampangannya begitu aja dah. Maksudnya kalat al-sinatu antasifa ribhahu, ya kan? Karena saking banyaknya nggak bisa dihitung, lisan ini kaku untuk bisa menghitung. Orang takwa itu apa? Keluar masuk rumah ibadah, ya masuk rumah assalamualaikum, ada orang nggak ada orang, udah kan takwa. Udah saya kak mau minum, mamanya tangannya tangan kanan, oh masih panas, tunggu dulu biar ada dingin, jangan langsung diminum. Begitu mau minum bismillah. Ada beda kalau nggak takwa, minumnya tangan kiri, udah gitu sambil diri, buru-buru bismillah, ya nggak? Mbak menafikan, alah mau bismillah kayak mau kagak kayak, yang penting makannya banyak gue kenyang. Kan kadang-kadang ada begitu. Nah kalau orang berangkatnya dari tidak tapi kalau dari takwa, subhanallah, semua itu disandarkan dari Allah. Kita makan ya maunya Allah, ya kan? Kita berhenti makan, jangan mentang-mentang enak kekenyangan kemudian maruk. Ya, maruk kan bahasa Betawi. Ya wah dihabisin semua ya, sakit lama-lama. Makan secukupnya, ya kan? Tuh begitu selesai makan atop ya kan, gitu. Alhamdulillah, tuh keluar dari mulutnya aja. Karena itu kalau bahasanya Pak Sopan gelegean. Itu bukannya atop, gelegean ya kan. Wah itu kencang banget baca ya kan. Masya Allah, coba itu. Dari begitu juga masuk ke dalam masjid, keluar masjid, masuk ke pasar aja ibadah. Coba itu. Padahal kalau di pasar itu kan identik dengan transaksi yang banyak bohong kan. Loh, kok banyak bohongnya? Iyalah, orang barang umpamanya jualan apa ditawar sekian, loh kagak boleh, modalnya kagak boleh segitu, nggak udah bohong lagi baik. Iya kan? Nah di pasar sekalipun kalau orang dasarnya itu adalah takwa, nggak mau dia
ibaratnya bohongin, nipu segala macam. Akan jelas ayatnya. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Loh, jadi baik gitu. Kedengeran kan? Yukhsirun. Oh ya ada. Oh, kadang-kadang error HP-nya. Makanya dikontrol lah begitu. Maka Imam Al-A'mas memberi gambaran tentang takwa. Mangkana ra'su malih takwa kalatil alsinatu an tasifa ribhahu. Untungnya banyak sekali nggak bisa di ini. Maka ini bukan dijadikan semboyan. Bukan hanya di kita kan kadang-kadang salah kaprah kan. Lagi sumpah jabatan siap untuk bertakwa kepada Yang Maha Kuasa. Begitu diangkat menjadi umpamanya, kan? Lupa sama sumpah. Jadi itu sumpah loh. Melanggar sumpah kan bayar denda. Kan sebenarnya gitu kan. Sumpah akhirnya menjadi sumpah serapah. Masalah. Oke. Wa kana Bisru al-Hafi, dan ada siapa Imam Bisri al-Hafi yunsidu mautul hayati hayatan la nafadalaha qad mata qaumun wa hum finnasi ahya'u mautut tuqa hayatun. Ini bahar apa ini? Mautut tuqa hayatun la nafadalaha. Bakar apa ini kok rada hambar. Loh, itu ilmu arut. Mautut tuqa hayatun la nafadalaha qad mata qaumun wa hum finnasi ahya'u. Mautut tuqa, bermula kematiannya orang yang bertakwa. Hayatun itu merupakan kehidupan. La nafada, yang tidak ada jalan gampangannya laha terhadap hayat. Qad mata qaumun, betul-betul telah mati siapa kaum, wahum hale bermula kaum finnasi dalam umat manusia itu ahya'u, masih hidup. Maksudnya kematian orang yang bertakwa itu hanya perpindahan, hanya perginya roh dari jasadnya. Sebenarnya masih hidup. Kan gitu. Kan dalam ayat begitu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terusnya apa itu? Bukan kematian tapi bal ahyaun. Kan gitu. Para aulia itu matinya aja masih hidup. Walakin la tasurun, tapi kamu enggak merasa. Sekarang begini, orang tua kita aja dah, almarhum Mbak Haji Weni. Yo kan beliau sama orang yang semua gerak-geriknya, semua tingkah lakunya, semua perilakunya didedikasikan atas dasar takwa. Beliau mungkin sudah meninggal, secara jasad sudah pisah dari rohnya, tapi kebaikannya masih selalu disebut. Itu namanya kematian seseorang, orang yang takwa walaupun mati sejatinya masih hidup. Nah, termasuk ayat wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya kan? Maka kalau orang mau berpegang teguh sama sifat takwa ini, dia umurnya panjang. Walaupun maksudnya umurnya panjang, walaupun umurnya 60. Karena umat Nabi Muhammad itu antara 60 70. Tapi karena kebaikannya dia selalu disebut, selalu disanjung, diingat oleh orang lain, maka umurnya seolah-olah panjang. Menyebutkan kebaikan seseorang itu sama dengan menjadikan umurnya
panjang karena masih hidup walaupun udah nggak ada. Kan begitu. Nah yang syair separuhnya, qad mata qaumun wa hum finnasi ahya'u. Ada sebagian kaum yang memang udah mati, tapi sejatinya dia hampir sama. Tetap sejatinya dia masih hidup. Itu kalau kebaikannya yang disebut. Nah, kalau mafhum mukhalafahnya dipahami secara kebalik. Lah kalau sekarang orang yang enggak takwa, orang jahat umpamanya, yang diingat jahatnya, yang disebut kejahatannya, laknat. Kan begitu. Maka ini sebenarnya dua pilihan buat kita. Yaitu yang dimaksud Allah qad alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dikasih intuisi ilham oleh Allah, apakah yang kita pergunakan ini fujuraha apa taqwaha? Taqwaha apa fujuraha? Kalau memang dominan kita melakukan hal-hal yang takwa yang baik, maka mengantarkan seseorang menjadi baik, panjang umur. Loh. Wa fadlut taqwa wal muttaqin aktsaru min ayyuh soro. Dan bermula keutamaan takwa dan muttaqin, orang yang melakukan takwa itu namanya muttaqin. Oh, ini nggak ada muttaqun, itu jarang. Buktinya ada musola al muttaqin, nggak ada musola al muttaqun, jarang ya. Padahal muttaqun dia kene gitu. Aksaru itu lebih banyak min ayyuh soro, dari bahwasanya dibatasi, dihitung. Waqad basato al kalama fit taqwa al Imamul Ghazali fi minhajihi. Dan betul-betul telah membahas panjang lebar al kalama pada pembahasan fit taqwa dalam takwa. Siapa al Imamul Ghazali, Imam Ghazali fi minhajihi, dalam kitab minhajnya Imam Al Ghazali, Minhajul Abidin. Waqad lakhosna, dan betul-betul meringkas siapa kami min kalamihi, dari kalamnya Imam Al-Ghazali, ba'dhoma, pada sebagian kitab gampangnya dzakarnahu yang telah kami sebutkan pada ma. Jadi keistimewaan takwa, keutamaan takwa dan al-muttaqin, orang-orang yang takwa itu banyak sekali, hampir-hampir sulit lah untuk dipaparkan secara detail. Itu maksudnya aktsaru min an yuhsar. Kemudian Imam Al-Ghazali membahas takwa itu panjang lebar dalam kitab Minhajul Abidin, yang kami cuplik sedikit sebagian. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad, faslun. Nah ini faslun ay hadza faslun, bermula ini itu satu fasal. Nah, ini sama dengan ngaji kitab Minhajnya Imam Al-Ghazali walaupun cuplikan, kan begitu. Nah kalau ngaji Minhajnya Imam Al-Ghazali kitabnya tebel. Lo 5 tahun gak khatam mengajinya seminggu sekali. Udah seminggu sekali. Kadang-kadang enggak ngajinya 3 kali. Malah kan kacau, waduh. Ya kan saya juga begitu, ente kok sama kan? Lah iya, lah maksudnya kadang datang ente ngilang mulu kemarin-kemarinnya. Ya sama baik. Masya Allah, coba itu. Qala al-Imamul Ghazali, telah berkata siapa al-Imamul Ghazali, at-taqwa fil Quran, bermula takwa di dalam kitab suci Al-Quran itu tutlaku, diucapkan, ala salasi ma'anin, atas 3 beberapa makna. Ahaduha bimaknal khasyati wal haibati, bermula salah satunya salasu ma'anin itu bimaknal khasyah, semakna dengan khasyah. Khasyah apa? Ya takut. Haibah apa haibah? Haibah ya takut. Itu kalau bahasa kita hebat. Wah dia mah hebat, bener hebat. Masa orangnya itu cuman bukan takut. Takutnya di sini beda takut sama hantu. Ngerti? Kalau ada anak kecil melihat hantu katanya takut. Takutnya anak kecil kepada hantu sama takutnya orang yang beriman kepada Allah,
walaupun bahasa Indonesianya sama-sama takut, nah cuman maknanya beda. Itu makna yang pertama. Jadi takwa yang berkali-kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, baik redaksinya takwa ataupun kadang-kadang tuko atau berupa isim fa'il muttaqin atau muttaqun, atau yang berupa perintah ittaqi atau ittaqullah. Kan banyak sekali kan. Itu disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali maknanya 3. Yang mempunyai 3 makna maksudnya. Pertama bimakna al-khosyah wal haibah. Itu rasa takut, haibah. Yang kedua wasani, dan bermula makna yang kedua itu bimakna ta'ati, semakna dengan ta'at. Kalau bahasa Indonesianya taat. Nah kan gitu, taat itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu kan musim sekolah sekarang. Taati gurumu, sayangi teman. Terusnya apa? Lu apalah ya no? Itulah tandanya kau murid Budiman. Nah muridnya Pak Budiman, maksudnya gurunya namanya Budiman. Makanya kau murid Budiman, nah gitu. Gurunya namanya Bapak Budiman. Nah taat, takwa mempunyai makna taat. Nah yang ketiga wal ibadati, dan ibadah. Nah itu takwa mempunyai makna taat dan ibadah. Wasalisu, dan bermula yang ketiga bimakna apa itu? Tadhirul qalbi itu. Kalian itu kan taibu ya. Tadhirul gitu ya. Tadhirul qalbi anidzunub, bersihnya hati dari dosa-dosa. Nah ini makna yang ketiga. Wahadha, dan bermula ini takwa makna yang ketiga, maknanya tadhirul qalbi. Huwa yahadha al haqiqatu, itu hakikatnya takwa. Jadi makna yang ketiga, takwa itu bisa diartikan sucinya hati dari dosa-dosa. Diperhatikan, ini berat loh. Ini kalau secara level apa namanya ikhlas atau levelnya puasa. Kan puasa juga ada 3 level kan? Puasa awam, khawasul, khawas. Ini juga sama. Bimakna takwa itu bisa bimakna haibah dan khosyah. Yang kedua bisa bimakna ta'ah wal ibadah, dan yang ketiga ini tadhirul qalbi anidzunub. Kita nggak mau mengotori hati kita dengan perbuatan dosa, nggak mau suudzon sama orang. Ngapain? Setiap kena musibah itu bukan apa namanya dia mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah, tapi cenderung malah menyalahkan diri sendiri. Nah, ini kan tadhirul, ini berat kelasnya. Mensucikan hati dari perbuatan dosa. Dan ini wahadha wal haqiqah. Hakikat takwa ya yang nomor 3 ini sebenarnya. Tahu banyak begini lah. Ini kan lagi musim haji. Maksudnya orang baru pada pulang haji. Kan gitu. Haji, kalau haji fisik seumur hidup fardunya kan sekali. Ini aja yang ngumpul Pak Haji Rastum doang yang udah naik haji. Ya enggak. Selebihnya adalah haji kecil. Pak Sopan haji kecil. Umroh, ya kan? Ya tetap haji juga. Kan mungkin secara fisik di Arab. Kita wukuf di Arab. Kita tawaf di Mekah. Loh ya kan? Tapi ketika haji ini bisa diambil makna hakikat, maka yang terjadi di Indonesia pun walaupun kita
nggak berangkat tiap tahun haji, kita bisa berhaji, maksudnya mengambil makna hakikat haji. Ya kan, mengagungkan Allah. Tawaf, cuman bukan berarti nanti tawaf di bundaran Pasar Kecapi itu mutar-mutar, ya nggak? Ya bukan begitulah pemahamannya. Lah kita umpamanya mondar-mandir pergi ke musola, pergi ke masjid ibadah, kan lari ya nggak, mondar-mandir kan? Nah, itu sama aja dihitung pahalanya seperti pahala tawaf. Nah, itu kan haji hakikat ya seperti itu gitu loh. Nah, hakikat takwa yang dimaksud level ketiga adalah mensucikan hati dari perbuatan dosa. Kalau dosanya tangan, mungkin ngepret, nabok, ngepret, nyentil, jitak, nonjok, ngikut, bahasanya kan beda-beda itu, ya kan? Atau mungkin yang besaran dikit ngambil hak orang, itu kan dosanya tangan. Dosanya mata juga udah tahu dohir. Nah, dosanya hati, ini, begitu loh. Kantong itu paling muat. Ya kalau bawa kantong tas itu paling muat 1 miliar lah, ini kok paling diisi. Apalagi kalau duitnya recehan, ya kan. Tapi hati ini bisa menampung Monas loh. Wah, kita bayangin Monas ada di hati. Loh, iya kan. Kita sholat Allahu Akbar, hati kita inget duit yang di kantong. Loh, iya kan. Duit saya hilang tadi umpamanya. Nah, mensucikan hati dari dosa, ini adalah hakikat daripada takwa. Bisa dipahami kan ya? Maka hati itu luar biasa. Hakim aja baru pada levelnya manajemen kalbu. Loh, iya kan? Loh, luar biasa. Maka orang yang bisa mensucikan hatinya dari sifat hasud, iri, dengki, syirik, ya, syirik dalam arti yang dua loh ya, baik syirik dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, ataupun syirik dalam bahasa Arab, menyekutukan, iya kan? Lah itulah hakikat takwa. Ini luar biasa. Maka level ketiga itu disederhanakan gambarannya menurut Sunan Kalijogo itu. Mustaka masjid itu kan atapnya tuh bersayap 3. Halo, yang dasar mungkin luas, itulah gambaran dari kaum muslimin. Naik level dikit, level ke-2 kan agak kecilan dikit, atap itu loh, susunan atap itu. Nah, itu berarti gambaran dari tingkatan mukminin. Nah, yang paling atas lagi itu lebih kecil lagi, itu adalah tingkatan muhsinin. Nah, takwa pun sama. Takwa dalam pengertian al-khosyah wal haibah itu level awal. Kita nggak bisa menafikan ini. Awalnya takwa ya dari sini. Gitu. Enggak, lu kenapa nggak mau tadi pas lagi ini nggak mau ngambil? Enggak, gua mau takut sama Allah. Maknanya masih sebatas itu. Yang udah naikkan lagi takwa, yang naikkan dikit lagi. Emang apa? Menerapkan imtitsalul awamir wastinabun nahwahi. Level kedua. Lu ngapa? Lah kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itulah takwa yang diartikan taat dan ibadah. Nah, level yang ketiga ini yang beratnya luar biasa. Dan orang untuk bisa mencapai takwa pada level ketiga, otomatis dia menaiki jenjang level yang di bawahnya. Ya kan, awalnya mungkin khosyah dan haibah, naik kepada level at-ta'ah wal ibadah. Baru level yang ketiga, tadhirul qalbi an jami'i dzunub. Enggak bisa orang serta-merta naik kepada level yang ketiga, sementara level 1, level 2 belum dilalui. Orang untuk bisa nyampe puncak itu kan otomatis bertahap, napakin anak tangga yang ada. Nah, itulah yang disebut dalam bahasa ini tarekat.
proses menapaki anak tangga itu tarekat atau suluk. Orangnya namanya salik, orang yang menuju kepada Allah. Lo berat, maka kan untuk bisa meraih itu kan harus dengan istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat, kan udah dikasih tahu. Masya Allah. Kalau ngomong sih wah istiqomah gini-gini gampang dikatakan, tapi menjaga rutinitas, kontinuitas itu Masya Allah beratnya luar biasa. Maka ada ayat itu yang dalam pertengahan Al-Quran, wa allawistaqamu 'alat thariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Orang mau istiqomah 'alat thariqah. Nah, thariqah maksudnya thariqah apa ya? Ajaran iman, ajaran Islam inilah. Ihdinas siratal mustaqim. Loh ini yang beratnya luar biasa. Oke. Intaha, telah rampung apa qaulul Ghazali. Itu mukhtasaron, kan ada titiknya itu. Salah itu. Mukhtasaron kali teringkas. Wa alal jumlati dan atas penjelasan global. Ya jumlah itu kan aslinya bahasa Arab memang. Bukan jumlah itu bahasa Indonesia. Kan gitu kan? Orang bahasa Indonesia itu dipengaruhi banyak sekali oleh bahasa-bahasa asing, di antaranya adalah bahasa Arab. Fatakwa, maka bermula takwa, ibaratun itu ungkapan, ekspresi. Nah, ibarat juga bahasa Arab, ibaratnya itu bahasa Arab, gambaran. Anittiqai sukhtillahi, dari menjaga murkanya Allah, wa inqabihi, dan siksanya Allah. Dengan cara apa menjaga murkanya Allah? Bimtithali ma bihi umiro atau amaro, wastina bima anhu naha wazajaro. Bimtithali ma, dengan melakukan perkara hal, bihi yang dengan ma, amaro memerintahkan siapa Allah pada ma, wastina bima, dan menjauhi hal atau perkara, anhu yang dari ma, naha melarang siapa Allah, wazajaro dan tegasnya melarang siapa Allah. Jadi secara kesimpulan bisa diartikan bahwasanya takwa adalah ibarat atau gambaran dari menjaganya seseorang dari murkanya Allah dengan cara melakukan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Sekarang begini gampangannya, ini kan udah pada tua, benar nggak? Pada punya anak. Kalau anak itu nurut, orang tua seneng apa enggak? Seneng lah. Lah, supaya orang tua itu seneng, kan anak mau tidak mau harus bisa melakukan yang diperintahkan oleh orang tuanya, melarang, menjauhi apa yang dilarang oleh orang tuanya. Nah, kan gitu contohnya, umpamanya udah sekolahnya yang rajin, ya udah sekolah rajin. Kalau malam jangan belajar terus, jangan kelayaban, jangan keluyuran, apalagi tawuran. Nurut, seneng gak orang tua? Lah, anak kadang-kadang lain ceritanya. Kalau malam gak boleh keluyuran, ya gak boleh malam. Karena orang tua gak bolehnya malam, dia pulangnya pagi. Loh, coba itu. Ini anak bagaimana coba? Lah iya kan? Loh ini kenyataan loh, bukan ngarang cerita. Nah, ini juga sama kita dengan Allah. Maka kalau memang seseorang itu bisa betul bisa membuat senang, ya itu tadi ittiqai sukhtillah, menjaga murkanya Allah, udah gampangnya gitulah. Lah kok menjaga murkanya Allah bagaimana? Itu caranya tadi, dengan cara melakukan apa yang diperintah,
menjauhi yang di enggak banyak-banyak. Cuman kalau diterjemahkan jadinya banyak. Jadi ada disiplin ilmu tauhid. Berubah lagi menjadi disiplin ilmu fikih. Ilmu fikih kok macam-macam, nanti di dalamnya pecah lagi. Ada kitab khusus membahas masalah faraid. Loh, bagi waris itu pun bagian daripada takwa. Karena ilmu waris itu juga ketentuannya Allah. Kan begitu, nggak boleh serakah, nggak boleh semena-mena. Nah, di situ kan ittiqai sukhtillah itu kan luas sekali. Menjaga murkanya Allah. Nah, cuman dua sebenarnya. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, cuman isinya perintah ini banyak banget. Dan isinya larangan-larangan juga banyak banget. Nah, itu masalahnya. Udah lanjut sih. Apa tadi itu? Oke. Wa haqiqatut taqwa, dan bermula hakikatnya takwa ini ilmu hakikat. Allah yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqiduka haitsu amaraka. Allah yaro, bahwasanya tidak melihat kepada kamu siapa maulaka, tuanmu yaitu Allah, haitsu naha, sekiranya melarang siapa Allah kepada kamu. Wa yafqidu, dan kehilangan siapa maulaka kepada kamu, haitsu amaraka, sekiranya memerintah siapa maulaka kepada kamu. Hakikat takwa itu bisa diartikan giliran kamu diperintah, ya kamu jangan sampai tidak ada. Hai, sholat. Lah si fulan mana? Kan berarti nggak ada. Giliran diperintah malah nggak ada. Tuh. Wala yafqiduka haitsu amaraka. Ketika tidak kehilangan kamu sekiranya kamu diperintah. Begitu juga tidak melihatmu sekiranya dilarang. Giliran dilarang malah ada. Kan harusnya dia nggak ada. Ngerti nggak maksudnya? Giliran disuruh kan harusnya ada. Malah dia nggak ada. Nah, ini gampangannya hakikat takwa seperti itu. Jadi semua larangan, kalau giliran dia dilarang, ya dia nggak ada. Nah, inilah takwa. Semua perintah, giliran dia diperintah, ya dia ada. Nah, itu maksudnya. Oke. Faslun. Bisa belum? Ai hadza faslun. Waqad alimat ulul qulubis salimati wa taqwal mustaqimati. Waqad alimat, dan betul-betul telah mengetahui siapa ulul qulubi, orang-orang yang mempunyai hati as-salimati, yang selamat. Maksudnya hatinya selamat dari gangguan yang merusak hati. Wa taqwal mustaqimati, dan orang yang mempunyai takwa yang lempeng, jejak, istiqomah. Annahum apa itu? Yakhizuna ma kanu ya'malun. Mereka itu benar yakhizuna ya. Ma kanu ya'malun wa yahsuduna ma yazra'un wa kama yadinuna yudanun wa alama qaddamahu yuqaddimun. Gampangannya takwa, mereka itu akan menuai, memetik apa yang telah ia kerjakan, dan ia pun sama akan memanen apa yang ia tanam. Sebagaimana wakama yadinuna yudanun, sebagaimana udah adzan ngapur dikit lah. Sebagaimana mereka berbuat, ya mereka akan menuai balasan, gamanya begitu. Wa alama qaddamuhu yuqaddimun, apa yang ia telah kerjakan ya dia akan dapatkan. Wa kaifa la ya'lamuna dzalika
Ya udah wa kaifa. Ada udah adzan ya. Wa kaifa la ya'lamuna dzalika wa yuqinuna bima hunaka wa hum yasma'una ma bi yu'minun besok dah. Udah diomelin. Ya kan didit. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.